البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari sebagian dari tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda yang sughra, di mana kebanyakannya terjadi dan semakin bertambah. Karena tanda-tanda kiamat, akhwanillah, dari sisi terjadi dan belumnya dibagi oleh para ulama rahimahullah ta'ala menjadi 3 bagian. Yang pertama, qismun dhahara wa anqadha, yaitu jenis yang pertama adalah yang sudah nampak dan selesai. Nah, jadi tanda tersebut muncul dan sudah berlalu. Di antaranya yang seperti ini adalah apa? Diutusnya Nabi SAW. Dan ini termasuk tanda na'am sughra. Tanda sughra yaitu tanda-tanda yang mendahului datangnya hari kiamat, tapi masih ada jarak yang jauh. Nabi SAW mengatakan tentang diutusnya beliau, bu'ithtu ana was-sa'ata kahatain. Aku diutus dalam keadaan jarak antara diriku dengan tegaknya hari kiamat kahatain, seperti 2 jari ini. Baik. Ya. Kemudian menggabungkan antara sababah wal wusta. Nah, sehingga jaraknya dibandingkan dengan zaman terdahulu, tersisanya tinggal sedikit. Seperti apa? Selisih antara telunjuk dan jari tengah. Kemudian golongan yang kedua, qismun dhahara wa la yazalu yatataba'u wa yakthur, yaitu jenis yang telah nampak dan terus menerus bertambah dan semakin banyak. Di antaranya seperti tercabutnya ilmu, kemudian semakin meratanya kejahilan, semakin nampaknya perzinaan, khamar-khamar dikonsumsi secara meluas dan seterusnya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini golongan kedua, yaitu yang sudah nampak, kita rasakan tanda-tanda tersebut dan semakin bertambah. Seperti akhwanillah, kerusakan dari sisi banyaknya perzinaan ini semakin bertambah. Demikian pula khamar, semakin meluas manusia yang mengkonsumsinya. Yang dulu mungkin di desa-desa tidak terfikir ada anak-anak muda minum minuman keras, maka sekarang semakin banyak. Setiap pertemuan terkadang sampai malam ada minuman keras padanya, wal'iyadzubillah. Kemudian golongan yang ketiga, qismun lam yadhhar ilal an, yaitu jenis tanda hari kiamat yang belum nampak sampai sekarang. Seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya.
Yang kebanyakannya yang belum nampak ini adalah tanda-tanda kubra. Nah, tanda-tanda yang agung, yang besar, peristiwa-peristiwa besar yang nampak menjelang tegaknya hari kiamat. Dan sebagai tambahan dari tanda-tanda yang sughra, alhamdulillah, karena disebutkan 11 pada poin ke-288 ini. Yang belum disebutkan diantaranya taqarubul aswaq. Taqarubul aswaq, yaitu semakin dekatnya pasar-pasar. Di sana ada pasar, di sana ada pasar, di sana ada pasar, semakin dekat. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. La taqumu as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarabal aswaq. Al-hadits. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nampak fitnah-fitnah dan banyak kedustaan serta semakin berdekatannya pasar-pasar. Semakin banyaknya pasar, berdekatan pasar satu dengan yang lainnya. Nah, ini termasuk juga tanda sughra bagi tegaknya hari kiamat. Ini terjadi dan terus semakin bertambah. Pada zaman dulu, akhwan-akhwan, seorang mau beli pasar jauh, jarang. Nah, tapi sekarang, hampir di setiap beberapa kilo didapati pasar. Nah, semakin berdekatan. Tanda yang lain zuhurus syuh, yaitu semakin nampaknya kebakhilan. Manusia semakin bakhil terhadap hartanya. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah juga dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa yadharul fitanu wa yulqash syuhhu wa yakthurul haraj." Wa yulqa asyuh. Ini syahidnya. Zaman akan semakin berdekatan, jadi waktu terasa cepat. Dan ilmu diangkat dengan banyaknya para ulama yang wafat. Kemudian munculnya fitnah-fitnah. Kemudian Rasul mengatakan wa yulqa asyuh, dan dilemparkan kebakhilan yang sangat di hati-hati manusia. Wa yakthurul harj, dan banyak terjadi pembunuhan. Syahidnya dari hadits ini yang belum kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, yaitu wa yulqasyuh. Dan asyuh kawanillah asyaddul bukhli, yaitu kebakhilan yang sangat, namanya asyuh, yang hendaknya kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari penyakit ini. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Karena seorang kalau sudah bakhil, alhamdulillah, maka akan terkumpul banyak padanya keburukan. Dan seorang yang bakhil biasanya pengecut. Makanya Nabi gabungkan antara kebakhilan dan kepengecutan. Al-bukhl dan jubn. Dan itu sejelek-jelek sifat yang ada pada seseorang.
apalagi para lelaki. Juga tanda berikutnya yaitu zuhurul ma'azif. Semakin nampak dan tersebarnya alat-alat musik, sehingga pergi kemana-mana dilihat alat musik dan didengar. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan terjadi di kalangan umatku kaum-kaum yang mereka menghalalkan sutera dan khamar serta alat-alat musik. Yang ini menunjukkan pengingkaran Nabi SAW terhadap perkara yang akan dilakukan oleh kaumnya di masa yang akan datang. Dan ini telah kita dapati di zaman-zaman ini. Kemudian juga tanda yang berikutnya adalah semakin nampak keburukan dan banyaknya pemutusan hubungan rahim serta jeleknya manusia dalam bertetangga, sehingga tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak peduli lagi, atau malah bersengketa. Tidak ada ukhuwah, tidak ada kebersamaan, saling hasad, saling membenci, waliyadzubillah. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih, la taqumu as-sa'atu hatta yadhhara al-fuhshu wat-tafahush wa su'ul jiwari wa qati'atul arham. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nampak al-fuhsh, yaitu perbuatan keji, perzinaan dan yang lainnya. Bahkan mereka menuntut untuk legal seperti LGBT dan seterusnya. Ini termasuk dalam fuhsh. Wat tafahush juga. Nah, semakin pembicaraan manusia, akhwanifillah, ucapan-ucapan mereka semakin kecil. Bahkan anak-anak terbiasa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang buruk dari mulut-mulutnya, ungkapan-ungkapan yang jorok. Kemudian su'ul jiwar, dan jeleknya manusia dalam bertetangga. Sangat jauh dibandingkan dengan keadaan para pendahulu kita, para sahabat dan yang lainnya, di mana mereka dalam kondisi ketersedikitan, tapi mereka betul-betul berusaha memenuhi hak tetangga. Kalau tidak mampu memberi kebaikan, minimal tidak mengganggu. Sehingga ithar, seorang memberikan ithar, mengalah pada hal-hal apalagi yang sifatnya duniawi, ini di zaman-zaman sekarang sangat sulit didapati untuk seorang ithar. Yaitu mengalah untuk merelakan haknya dengan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya manusia untuk saling menuntut haknya, berapapun, bahkan apalagi yang berhubungan dengan masalah harta, 1.000, 2.000 dihitung. Termasuk su'ul jiwar, yang jelek dalam bertetangga. Maka ini butuh alhamdulillah kita berusaha mengikuti wasiat Nabi SAW, bahkan wasiat Jibril. Nabi alhamdulillah diwasiati oleh Jibril
Dalam hadits Aisyah, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang masalah tetangga. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga ini akan menjadi ahli warisku. Berarti mendapatkan warisan dariku. Kenapa? Karena begitu seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi SAW tentang masalah tetangga. Ini Nabi. Dan Nabi pun berwasiat kepada kita semua untuk apa? Untuk ikramul jar. Bahkan itu termasuk tanda keimanan seseorang. Dan maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Muliakan tetangga. Faliyahsin ila jari, berbuat baiklah kepada tetangganya. Dalam riwayat ketiga, fala yu'di jarah, jangan menyakiti tetangganya walaupun dengan perkataan, walaupun dengan raut muka yang cemberut. Ini termasuk. Dan dengan muka masam, ini sudah termasuk gangguan alhamdulillah. Karena apa? Akan menimbulkan hati tidak nyaman. Ada apa dengan tetanggaku? Kenapa ketemu mukanya cemberut? Nah, sehingga menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, tidak enak, dan seterusnya. Ini su'ul jiwar termasuk. Kemudian qati'atul arham, pemutusan hubungan rahim. Betapa banyak anak-anak yang memutuskan hubungan dengan orang tuanya, atau sebaliknya, atau saudara dengan saudaranya, pemutusan hubungan rahim hanya gara-gara perkara dunia, sehingga sudah tidak dianggap lagi ikatan yang kuat tersebut. Kemudian tanda berikutnya yaitu berlomba-lombanya manusia dalam meninggikan bangunan. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW ditanya tentang fa'akhbirni an amaratiha, berikan kabar kepadaku tentang tanda tegaknya kiamat tersebut, yaitu antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yaitu engkau melihat orang-orang yang dari penampilannya menunjukkan apa orang tidak punya hufah, tidak pakai sendal, bajunya juga tidak lengkap. Nah, al-alah yaitu miskin, penggembala kambing, tapi apa ya, tatawaluna fil bunyan, mereka semangatnya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Baik. Ini juga termasuk tanda hari kiamat. Yang sebelumnya dalam hadits antalidal amatu rabbataha, di mana budak perempuan melahirkan tuannya. Para ulama menjelaskan dengan banyaknya peperangan sehingga terjadi perbudakan dan seorang anak membeli seorang budak dan ternyata itu adalah ibunya. Ini salah satu bentuk antalidal amatu rabbataha. Sehingga yang memiliki budak perempuan tersebut ternyata adalah anaknya, dan budaknya si ibu. Juga tanda lainnya zuhurus syirk, semakin nampaknya kesyirikan.
Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'ah hatta tantaliba aliyatu nisa'i Daus haula dzil khalasah. Juga wala taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthan. Semuanya ini menetapkan akan terjadinya kesyirikan yang semakin banyak. Tidak akan tegak hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kabilah-kabilah dari kalangan umatku mereka mengikuti orang-orang musyrikin, dan sampai kabilah-kabilah dari kalangan umatku menyembah berhala. Nah, di sini butuh ikhwanillah semangat dari ahli tauhid untuk menjelaskan kepada manusia tentang bahaya syirik agar mereka menjauhi kesyirikan dengan semua cabang-cabangnya, karena syirik begitu banyak bentuknya. Syirik ikhwanillah bukan hanya sekadar seorang menyembah patung, bukan seorang menyembah berhala, tapi keyakinan seseorang bahwasanya di sana ada sesuatu selain Allah yang mampu memberikan rezeki atau mampu menimpakan petaka, itu sudah merupakan bentuk kesyirikan. Karena tidak boleh seorang muslim meyakini ada yang seperti itu kecuali Allah. Allah yang mampu menimpakan kemadaratan dan memberikan kemanfaatan. Pemberian sesaji dan di tempat-tempat keramat termasuk bentuk kesyirikan. Sehingga butuh para talabatul ilm mengerahkan upaya untuk memahami hal ini dengan baik dan menjelaskannya kepada manusia. Baik, ini sebagai pelengkap untuk tanda-tanda yang sughra sebelum kita masuk pada tanda-tanda kubra tentang tegaknya hari kiamat. Barakallahu fiikum wa